Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek matematika kami yang berjudul Penerapan Diferensial, Integral Tak Tentu, dan Integral Tertentu. Saya Murni Agustina akan membahas tentang elastisitas permintaan, fungsi penerimaan total, dan fungsi utilitas total. Untuk penerapan diferensial, saya akan bahas tentang elastisitas permintaan. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang atau jumlah barang yang akan dibeli oleh pembeli terhadap perubahan harga barang itu, atau merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga barang. Contoh soalnya, pada bulan Oktober 2010, perusahaan CV Makeup Post memiliki fungsi permintaan ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 15 min 5P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat P sama dengan 3 dan jelaskan sifat elastisitas permintaannya. Penyelesaiannya, di sini diketahui QD-nya sama dengan 15 min 5P kuadrat. Untuk P-nya sama dengan 3, kita masukkan QD sama dengan 15 min 5P kuadrat, diturunkan QD aksen menjadi min 10P. Di sini dapat min 10P dari 5 dikali pangkatnya 2, jadinya 10. Karena pangkatnya sudah digunakan, jadi pangkatnya ini dikurang 1, jadi 2 dikurang 1, jadi di sini P-nya hanya tinggal pangkat 1, tapi tidak usah ditulis. 15-nya tidak dimasukkan. Jadinya min 10P. ND sama dengan QD aksen dikali P per QD. Masukkan saja, QD aksennya sama dengan min 10P dikali P per QD. QD-nya adalah 15 min 5P kuadrat. Sama dengan 10P kali P sama menjadi 10P kuadrat atau 10P, min 10P pangkat 2 per 15 min 5P kuadrat. Selanjutnya mensubstitusikan P menjadi 3. Min 10 dikali 3, karena P-nya 3 jadi dimasukkan P-nya 3 kuadrat per 15 min 5 kali 3 kuadrat. Jadi min 10 kali 3 kuadrat adalah min 90 per 15 min 45 sama dengan min 90 per min 30. Dapat min 30 dari 15 dikurang 45. Min 10 per min 30 menjadi 3. Karena NS-nya sama dengan 3, yang artinya lebih dari 1, maka permintaan bersifat elastik, yang artinya jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang 3%. Jika harga barang turun 1%, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah 3%. Selanjutnya integral tak tentu, fungsi penerimaan total. Fungsi penerimaan total adalah hasil kali antara jumlah barang yang terjual dengan harga barang per unit. Contoh soalnya adalah, jika fungsi biaya penerimaan marginal suatu produk adalah MR sama dengan 720 per 4Q, min 4Q, maka tentukanlah fungsi penerimaan total dan fungsi rata-ratanya. Penyelesaiannya, TR sama dengan integral MR dikali DQ. Sama dengan, kita masukkan MR-nya 720 min 4Q dikali DQ. Sama dengan 720Q min 4 per 1 tambah 1. Karena di sini pangkatnya 1, jadi ditambah 1. Jadi 4 per 1 ditambah 1. Q pangkat 1 ditambah 1 ditambah K menjadi 720Q per 720Q min 4 per 2. 2-nya dari 1 ditambah 1 di sini jadi 4 per 2 ditambah Q kuadrat. Pangkat 2-nya jadi 1 tambah 1 ditambah K sama dengan 720Q min 2Q kuadrat. Konstanta K dalam fungsi penerimaan total sama dengan 0. Untuk fungsi penerimaan rata-ratanya atau AR-nya sama dengan AR sama dengan TR per Q
menjadi, masukkan TR-nya adalah 720Q dikurang 2Q kuadrat per Q, sama dengan, ini dibagi Q, semuanya 720Q dibagi Q menjadi 720, dan 2Q kuadrat dibagi Q menjadi 2Q. Jadi hasilnya adalah 720 min 2Q. Selanjutnya adalah fungsi utilitas total. Fungsi utilitas total adalah fungsi matematis yang mengukur tingkat kepuasan atau manfaat total yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Contoh soalnya adalah fungsi utilitas marginal suatu produk adalah MU sama dengan fungsinya 78 dikurang 6Q, maka tentukanlah fungsi utilitas total dan fungsi utilitas rata-ratanya. Penyelesaiannya, fungsi utilitas total atau TU-nya adalah, ini rumusnya MU dikali DQ, kita masukkan MU-nya adalah 78Q dikurang 6Q dikali DQ, sama dengan 78Q dikurang 6 per 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 dari pangkatnya itu 1, lalu ditambah dengan 1, Q juga begitu, Q pangkatnya 1, lalu ditambah dengan 1, ditambah K, sama dengan 78Q dikurang 6 per 2, 6 per 2 dari hasil ini tadi, 6 per 1 tambah 1, jadi 6 per 2, ditambah Q kuadrat didapat dari Q ditambah Q pangkat 1 ditambah 1, jadi Q kuadrat ditambah K, sama dengan 78Q dikurang 3Q kuadrat. 3 didapat dari 6 per 2 menjadi 3, Q kuadrat tetap. Konstanta K dalam fungsi utilitas total sama dengan 0. Fungsi utilitas rata-ratanya atau AU-nya adalah AU sama dengan TU per Q. Kita masukkan, untuk TU-nya adalah 78Q dikurang 3Q kuadrat per Q. Sama dengan, ini semua dibagi dengan Q, 78Q per Q atau dibagi Q menjadi 78, dan 3Q kuadrat dibagi Q menjadi 3Q kuadrat. Jadi hasilnya adalah 78 dikurang 3Q. Selanjutnya saya akan bahas diferensial atau turunan dari elastisitas produksi dan integral tak tertentu pada poin biaya total dan fungsi produksi. Di sini kita bahas diferensial elastisitas produksinya terlebih dahulu, di mana elastisitas produksi artinya koefisien yang mengukur seberapa responsif output suatu perusahaan terhadap perubahan input faktor produksi. Contoh kasusnya adalah pada bulan September 2010, perusahaan CV Makeup Frost memiliki fungsi produksi suatu barang ditunjukkan dengan persamaan PR sama dengan min 150 dikurang 4X pangkat 2. Tentukan elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi X sama dengan 5 dan jelaskan sifat elastisitas produksinya. Penyelesaiannya diketahui PR sama dengan min 150 dikurang 4X pangkat 2, X sama dengan 5. Jawab, PR sama dengan min 150 dikurang 4X pangkat 2. PR aksen di mana turunan pertama PR terhadap X. PR aksen sama dengan min 8X. Min 8X dapat dari 4X pangkat 2, 2 dikali 4 sama dengan 8, dan sisa 1 pangkatnya, itu tidak usah ditulis. NP sama dengan PR aksen X per PR. NP adalah nilai mutlak dari fungsi produksi. Selanjutnya sama dengan, dimasukin aja PR aksennya, min 8X, X per PR-nya min 150 dikurang 4X pangkat 2, dimana hasilnya min 8X pangkat 2 dikurang min 150 dikurang 4X pangkat 2. Substitusi X sama dengan 5. Min 8 dalam kurung 5 pangkat 2,
5 diambil dari X per min 150 dikurang 4 dalam kurung 5 pangkat 2, hasilnya min 200 per min 150 dikurang 100. Dibagi saja dan hasilnya menjadi min 200 per min 250. Min 200 dibagi min 250 mendapatkan hasil 0,8. Karena NP sama dengan 0,8 yang artinya kurang dari 1, maka produksinya bersifat inelastik. Artinya, jika jumlah input dinaikkan 1%, maka jumlah outputnya akan bertambah 0,8%. Dan jika jumlah input diturunkan 1%, maka jumlah outputnya akan berkurang 0,8%. Selanjutnya kita masuk ke integral tak tertentu dalam fungsi biaya total dan fungsi biaya rata-ratanya. Fungsi biaya total itu sendiri artinya adalah untuk mendefinisikan biaya rata-rata dan biaya marginal. Contoh kasusnya di sini ada jika fungsi biaya marginal adalah MC atau marginal cost sama dengan 3Q pangkat 2 ditambah 8Q ditambah 180. Maka tentukan fungsi biaya total dan fungsi biaya rata-ratanya. Penyelesaiannya adalah TC. TC itu artinya total cost sama dengan integral MC marginal cost DQ. Kita masukin aja MC yang tadi sudah kita dapat di soal. MC-nya 3Q pangkat 2 ditambah 8Q ditambah 180 DQ. 3 per 2 tambah 1. 2 didapat dari pangkatnya 2 dan harus selalu ditambahkan 1. Q 2 tambah 1 sama seperti tadi, ditambah 8 per 1 tambah 1. 8Q tidak ada pangkatnya, tetapi itu beranggapan berpangkat 1, jadi tidak ditulis. Jadi 1 tambah 1. Q sama juga 1 tambah 1 ditambah 180Q ditambah K. K adalah konstanta. Kita turunin lagi sama dengan 3 per 3. 3-nya dapat dari 2 tambah 1, 3 ya. Q pangkat 3 ditambah 8 per 2 Q pangkat 2 ditambah 180 Q ditambah K konstanta. Tes C-nya total cost sama dengan Q pangkat 3 ditambah 4Q pangkat 2 ditambah 180Q ditambah K. Konstanta K adalah biaya tetapnya FC. FC ini adalah fixed cost. Dan kita akan mencari fungsi biaya rata-ratanya atau average cost. AC sama dengan TC total cost per Q sama dengan Q pangkat 3 ditambah 4Q pangkat 2 ditambah 180Q ditambah K. Ini yang sudah kita cari ya, dimasukin saja. Bawahnya lagi sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 180 ditambah K per 8. Itu jawaban dari fungsi biaya rata-ratanya. Kita lanjut ke fungsi produksi dari integral tak tertentu, di mana fungsi produksi itu sendiri artinya merupakan besaran hasil produksi atau output yang diperoleh setelah memanfaatkan beberapa faktor produksi atau masukan input. Kita masuk ke contoh kasusnya yang akan saya bacakan, yaitu fungsi produksi marginal. Suatu produk adalah MP sama dengan MP ini adalah marginal produk 36X dikurang 3X pangkat 2. Maka tentukanlah fungsi produksi total dan fungsi produk rata-ratanya. Kita masuk ke tahap penyelesaiannya. Penyelesaian. Yang pertama, fungsi produksi total atau TP, total produksi. Jawab, total produksi sama dengan MP marginal produk DX. Kita masukin 36X dikurang 3X pangkat 2 DX
sama dengan 36 per 1 ditambah 1. Caranya sama seperti tadi ya. X itu pangkat 1 tetapi tidak ditulis dan ditambah 1. X-nya 1 tambah 1 dikurang 3 per 2 tambah 1. 2-nya dari X pangkat 2 ditambah 1. X 2 tambah 1 ditambah K. K sama seperti sebelumnya adalah konstanta. Sama dengan 36 per 2 X2 dikurang 3 per 3 X3 ditambah konstanta atau K. Sama dengan min X3 ditambah 18 X2. Sudah ketemu ya TP-nya. Sekarang kita ke fungsi produksi rata-ratanya atau AP, average product. Jawab, AP sama dengan TP total produk per X. Kita masukin TP yang sudah kita cari sama dengan min X pangkat 3 ditambah 18X pangkat 2 per X sama dengan sama dengan min X pangkat 2 ditambah 18X. Penjelasan dari diferensial atau turunan pada poin elastisitas produksi dan integral tak tertentu pada poin fungsi produksi total dan fungsi biaya total. Materi selanjutnya atau poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tria Oktavianti. Selanjutnya, contoh soal nomor 2, yaitu pada bulan November 2010, perusahaan CV Mekafoss memiliki fungsi penawaran yang ditunjukkan dengan persamaan QS sama dengan min 180 plus 9P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat P sama dengan 6 dan jelaskan sifat elastisitas penawarannya. Di sini kita untuk menjawabnya kita identifikasikan dulu yang telah diketahui adalah fungsi QS sama dengan min 180 plus 9P kuadrat dan nilai P-nya sama dengan 6. Kita tulis kembali sebagai pengingat QS-nya sama dengan min 180 plus 9P kuadrat. Lalu kita turunkan fungsi QS menjadi Q aksen S sama dengan 18P. 18P ini didapat dari turunan fungsi QS, di mana min 180 turunannya adalah 0 karena bilangan konstanta itu 0, dan 9P kuadrat kita turunkan menjadi pangkat 2 ini kita pindahkan ke depan sebagai pengkali 2 dikali 9P, lalu pangkat 2 ini dikurangi dengan 1. Jadi sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18 dan P pangkatnya dikurangi 2 min 1 menjadi 1. Untuk pangkat P1 sendiri tidak perlu ditulis, jadi didapat angka 18P. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai elastisitas penawaran adalah dengan rumus Q aksen S dikali dengan P per QS, di mana QS sendiri sudah kita ketahui adalah 18P dikali dengan P per fungsi QS-nya adalah min 180 plus 9P kuadrat. Maka didapat 18P pangkat 2 karena ini P dikali P jadi P pangkat 2 per 180 tambah 9P kuadrat. Setelah itu kita substitusikan nilai P sama dengan 6. Jadi fungsi dari 18 P-nya kita ganti dengan angka 6 kuadrat dibagi dengan 180 tambah 9, P-nya kita ganti dengan 6 kuadrat, maka dapat hasil 18 kali 6 kuadrat sama dengan 648 per 180 ditambah 324 dari penjumlahan ini. Lalu dapat kita jumlahkan menjadi 648 dibagi 144, maka didapat nilai 4,5. Oleh karena nilai mutlak elastisitas penawaran sama dengan 4,5 lebih dari 1,
maka penawaran bersifat elastik, yang artinya jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah pula menjadi 4,5%. Begitu juga sebaliknya, jika harga barang turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang juga menjadi 4,5%. Selanjutnya, materi tentang integral tertentu. Di sini kita buat contoh soalnya, yaitu jika suatu fungsi permintaan produk adalah PD sama dengan 40 min 2Q dan fungsi penawaran suatu produk adalah PS sama dengan 2Q plus 8, maka tentukanlah yang pertama, titik keseimbangan pasar Q0 dan P0. Yang kedua, besarnya surplus konsumen. Lalu yang ketiga adalah besarnya surplus produsen. Mari kita jawab pertanyaan nomor 1 dengan mengidentifikasi soal yang telah diketahui adalah PD sama dengan 40 min 2Q dan PS sama dengan 2Q plus 8. Untuk mencari titik keseimbangan pasar, kita masukkan rumus PD sama dengan PS, yaitu kita turunkan kembali fungsi PD sama dengan 40 min 2Q dan PS sama dengan 2Q plus 8. Kita kelompokkan menjadi yang sejenis, min 2Q pindah posisi kiri menjadi berubah min 2Q, lalu sama dengan 8. Nilai 40 pindah ke posisi kanan menjadi min 40. Maka kita dapatkan min 2Q dijumlah menjadi min 4Q sama dengan min 32 dari min 40 dan 8. Lalu Q sama dengan, kita dapatkan nilai 8 dari min 32 dibagi dengan min 4 sama dengan Q sama dengan 8. Lalu setelah itu kita substitusikan nilai PD sama dengan 40 min 2Q, kita masukkan Q-nya menjadi 8. 40 min 2 dikali 8 menjadi 40 min 16. Maka hasilnya P sama dengan 24. Maka titik keseimbangan pasar adalah Q-nya 8 dan P0-nya sama dengan 24. Lalu untuk mencari surplus konsumen, kita menggunakan fungsi dari permintaan ya. Fungsi dari permintaannya yaitu 40 min 2Q. Di sini kita masukkan rumus surplus konsumen atau CS sama dengan integral batas bawah 0 sampai dengan integral batas atas Q0 terhadap fungsi Q dQ min Q0 dikali P0. Dalam fungsi ini FQ sama dengan adalah fungsi permintaan yang dinyatakan variabelnya menjadi Q. Maka FQ sama dengan 40 min 2Q. Ini kita tulis kembali ya. Q0 sama dengan 8 dan P0 sama dengan 24. Maka kita masukkan saja di sini fungsinya. CL sama dengan integral batas bawah 0 sampai dengan batas atas 8. Karena di sini Q0 sama dengan 8. Lalu kita masukkan fungsi FQ 40 min 2Q dQ min 8 kali 24. Integral dari 40 min 2Q adalah 40Q min 2 dibagi 2 Q kuadrat. 2 bagi 2 itu 1 ya, di bawah kita sudah tidak perlu tulis lagi karena integral dari 2Q adalah pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita menjadikannya pembagi 2
per 2, dan Q pangkat 2 ini penjumlahan dari pangkat 1 plus 1 terhadap batas bawah 0 dan batas atas 8 dikurang 192 dari 8 dikali dengan 24 ya. Ini hasilnya 192. Lalu kita masukkan saja Q-nya sama dengan 8, menjadi 40 dikali 8 min 8 pangkat 2, lalu min 40 dikali 0, karena kita masukkan batas bawahnya ya, yang sebelumnya adalah batas atasnya 8, dan min 0 pangkat 2 dikurang min 192, maka kita dapatkan nilai 320 min 64, didapat dari nilai ini ya penjumlahannya. Lalu 40 dikurang 0 min 40 dikali 0 dikurang 0 pangkat kuadrat sama dengan 0 min 0. Lalu ini kita turunkan, jangan lupa, min 192, maka didapat nilai 256 min 192 adalah 64. Maka pada penyelesaian tersebut telah diketahui konsumen telah menghemat nilai 64. Selanjutnya, pada surplus produsen, sama saja fungsi atau rumusnya itu sama aja seperti surplus konsumen ya, hanya yang membedakan fungsi yang dipakai adalah fungsi penawaran. Kita ketahui di sini fungsi penawarannya adalah 2Q plus 8. Oke, ingat ya, untuk surplus produsen kita menggunakan fungsi dari penawaran, yaitu FQ sama dengan 2Q plus 8. Kita masukkan di sini menggunakan rumus PS sama dengan Q0 dikali P0 min integral batas bawah 0 sampai dengan batas atas Q0 terhadap fungsi Q dQ. Yang membedakan hanya pengkalian Q dan P ini berada di depan. Kalau yang surplus konsumen itu berada di belakang ya. Oke, langsung saja kita masukkan angkanya. PS sama dengan Q-nya telah diketahui 8 dan P-nya telah diketahui 24 min integral batas bawah 0 sampai dengan batas atas 8. Fungsi dari penawaran adalah 2Q plus 8 DQ. Hasil kali ini 8 kali 24 sama dengan 192 minus integral dari 2Q plus 8 adalah 2 per 2 Q pangkat 2 yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Maka pangkat 1 ditambah 1 menjadi 2, ditulis 2 di sini. Jumlah pempangkatannya menjadi jumlah pembagi nilai yang di depan. Menjadi Q kuadrat, kita tidak perlu menulis angka 1 lagi. Ditambah 8Q adalah integral dari nilai 8. Lalu kita masukkan 192, kita masukkan dengan nilai batas atasnya yaitu 8 menjadi 8 kuadrat. Kita ganti Q-nya menjadi 8 plus 8 Q batas atasnya 8 kita masukkan, lalu min 0 batas bawahnya ya, batas bawahnya 0 kuadrat di sini ditambah 8 dari nilai integral, lalu Q-nya kita ganti batas bawah dengan 0 menjadi kita turunkan 192 min 8 kuadrat adalah 64 ditambah 8 kali 8 yaitu 64 min
0 kuadrat adalah 0, 8 kali 0 adalah 0. Lalu kita turunkan lagi, jangan lupa 192 min 128. Penjumlahan dari 64 ditambah 64 ya. Lalu dikurang 0. Dari penjumlahan 0 tambah 0. Maka kita dapat 192 min 128 sama dengan 64. Maka telah diketahui bahwa surplus produsennya adalah 64. Produsen tersebut dapat menghemat dengan nilai 64. Berarti sama ya. Surplus konsumen dan surplus produsennya sama dengan nilainya, yaitu 64. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang diferensial, integral tak tentu, dan integral tertentu yang telah disampaikan oleh Mutni Agustina, Suci Zaharani, dan saya Tria Oktavianti. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.